rindu yang begitu tinggi yang dialami Rasulullah untuk kota kelahirannya Mekah tidak menghalangi teguhnya Rasulullah untuk berada di Madinah sampai wafatnya demi menyebarnya agama Islam sampai di Purwoda, di Grobogan ini. Nabi Muhammad diancam di kota Mekah akan dibunuh. Nabi lagi sholat di Ka'bah, lagi sujud, dilempar kotoran binatang, kotoran onta. Nabi Muhammad tidak marah. Nabi Muhammad terus melakukan sholat, menyempurnakan sholatnya. Kemudian Ibunda Juwairiyah memanggil Fatimah, wahai Fatimah, ayahmu lihat di Ka'bah, dia sedang sholat. Kemudian pamannya Abu Lahab menyuruh Uqbah, orang yang celaka, untuk melemparkan kotoran onta kepada baginda Nabi, kepada ayahmu wahai Fatimah. Siti Fatimah radhiyallahu anha kemudian lari dari rumahnya menuju ke Ka'bah. Dilihatnya ayahandanya sedang sujud dengan kotoran onta ada di kepalanya. Ia usap dengan penuh cinta dan kasih sayang ayahandanya yang sedang bersujud kepada Allah yang banyak sekali kotoran-kotoran binatang. Kemudian Rasulullah tidak marah terhadap orang-orang kafir, tetapi marahnya diwakili oleh Fatimah. Fatimah bintun Nabi, perempuan yang gagah perkasa, umurnya belum dewasa, tapi dia berani menuding, menunjuk dengan keras semua orang-orang kafir Quraisy yang berada di sekitar Ka'bah yang telah melempar ayahandanya dengan kotoran binatang. Setelah selesai sholat, Rasulullah mengatakan, Allahumma alaika bi Quraisyin, Allahumma alaika bi Quraisyin, Allahumma alaika bi Quraisyin. Dan orang-orang tadi, termasuk pamannya Nabi Abu Lahab, yang telah dengan tega menyakiti Rasulullah, kemudian di hari perang Badar semuanya mati, semuanya mati, semuanya mati. Kemudian Nabi Muhammad juga didatangi oleh pamannya Abu Thalib. Kata pamannya, wahai keponakanku, sekarang aku tidak kuat lagi untuk menjagamu. Orang-orang kafir Quraisy telah datang kepadaku. Kalau aku tidak menyerahkan dirimu, maka mereka sendiri yang akan membunuhmu. Apa jawaban Rasulullah ketika pamannya Abu Thalib mengatakan demikian? Ya ammi, law wada'u asy-syamsa fi yamini wal qamara fi shimali ala an atruka hadzal amra ma taraktuhu. Wahai pamanku, kalau mereka meletakkan matahari di tangan kananku, meletakkan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah menuju jalan Allah kepada orang-orang kafir itu, maka aku tidak akan meninggalkan dakwah di jalan Allah ini. Ini juga yang terjadi dengan perjuangan Wali Songo Indonesia. Semakin ancaman datang, semakin tekanan menjelang, PWILS bukan tambah gentar, tapi tambah berani dan maju ke depan, pantang mundur ke belakang. Akhirnya pamannya
Abu Thalib. Yang tadinya Abu Thalib mulai lemah ketika melihat keteguhan keponakannya. Kemudian pamannya mengatakan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibna akhi, ya ibna akhi, ma sallamtuki abadan." Aku tidak akan menyerahkan kamu abadan selamanya. Aku akan melindungimu sampai aku akan berkalang tanah. Walaupun pamannya ini Abi Thalib sampai wafatnya tidak pernah terdengar masuk ke dalam agama Nabi Muhammad secara terang-terangan. Belum pernah terlihat dan terdengar beliau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi yang membela kebenaran, kadang-kadang ada yang menunjukkan keberanian seperti Umar ibn al-Khattab, seperti Hamzah bin Abdul Muttalib. Ada yang walaupun dia sangat penyayang, tapi dia berani seperti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu pemberani tapi penyayang. Dia berani tapi kadang nangis. Ketika dia bersama Rasulullah berjalan, Rasulullah ada yang memegang dengan sorban, kemudian ditekek Rasulullah. Abu Bakar berdiri di hadapan orang tersebut untuk melindungi Nabi Muhammad, tapi sambil menangis. Wa huwa yabki. Diberitakan dalam hadis, Sayyidina Abu Bakar walaupun dia berani tetapi hatinya lembut. Dia berantem, siap berantem, tapi sambil menangis. Itulah hati lembutnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ada juga orang yang mendukung Rasulullah tetapi tidak menampakkan. Sekarang juga sama. Ada yang mendukung saya masuk PWI, bahkan nantang-nantang orang. Ada juga yang mendukung saya tetapi dia tidak pernah masuk PWI, tidak pernah baiat, tidak pernah ikutan di Kelaksar PWI, belum jadi senapati, belum jadi laskar tingkat ranting, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tapi dia melindungi dan mendukung perjuangan Wali Songo Indo, dan ini jumlahnya sangat banyak sekali. Jumlahnya sangat banyak sekali. Sampai ibu-ibu aja melongo-melongo. Longo bekai keduhung orang uli salak. Rebutan salak joruli. Atau menaik orang uli salak gak uli jeruk. Orang uli mana? Menaik orang uli jeruk gak uli peringe. Orang uli mana? Pering mah khusus kena banser kok. Udah dipegangin aja sama banser, sama PWI itu. Semakin hari semakin ditekan Rasulullah, semakin banyak orang yang mengikuti Rasulullah masuk agama Islam. Akhirnya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, semua abu-abu itu membuat sebuah rencana baru. Kalau begini, kita bikin surat ancaman kepada orang-orang Quraisy agar orang Quraisy tidak ikut pada Muhammad bin Abdullah. Bikin namanya Sahifatul Hisar. Apa namanya? Sahifatul Hisar.
namanya surat boykot. Kalau sekarang surat instruksi lah gitu. Dibikinlah oleh Abu Jahal CS Sahifatul Hisar, surat instruksi kepada orang Quraisy agar jangan ikut-ikut Muhammad, agar jangan sampai menikahkan anaknya dengan keluarga Muhammad, agar jangan sampai menjual beras, menjual gandum kepada keluarga Muhammad. Ditaruh ini surat instruksi di dalam Ka'bah. Marah gegeden-gegeden Quraisy, walaupun dia belum beriman kepada Nabi Muhammad, ketika melihat ada Sahifatul Hisar, surat instruksi untuk memboikot Nabi Muhammad, datanglah namanya Zum'ah bin Al-Aswad. Kata Zum'ah, ya Aba Jahlin, wahai Abu Jahal, ma radina kitabataha hina katabta. Kami tidak setuju dengan surat boikot, surat instruksimu itu, wahai Abu Jahal, ketika engkau menandatanganinya. Datang pula Abul Bakhtari, kafir Quraisy, berkata yang sama, maradina kitabataha hina katabta. Datang pula namanya Mut'im bin Adi kepada Abu Jahal CS, hei Abu Jahal, maradina kitabataha hina katabta, aku tidak setuju dengan surat instruksimu kepada orang-orang Quraisy agar tidak mengikuti Muhammad, walaupun orang-orang tadi belum beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diberitakan di dalam riwayat-riwayat, surat Sahifatul Hisarnya Abu Jahal dimakan rayap, dipangan entek, dipangan rayap. Nabi Muhammad diberitahu oleh Jibril, wahai Muhammad, surat instruksi itu yang dibuat Abu Jahal dimakan rayap di dalam Ka'bah. Nabi Muhammad ngomong sama pamannya namanya Abu Talib, wahai pamanku, itu Sahifatul Hisar, surat instruksi Abu Jahal yang ada dalam Ka'bah dimakan rayap. Wahai Muhammad, dari mana kamu tahu bahwa surat Sahifatul Hisar, surat instruksi Abu Jahal itu dimakan rayap? A'lanani Rabbi, Tuhanku memberitahu aku. Nah, kalau Abu Talib ini dari kecil kan ngingunya diingu oleh Abu Talib Nabi Muhammad ini, karena bapaknya Nabi Muhammad meninggal dunia sejak Nabi Muhammad ada di dalam perut ibundanya. Kemudian ketika lahir dalam keadaan yatim, yang mengurus, kalau bahasa kreseknya ngingu, bahasa sini apa? Merawat, ngopeni. Kalau ngingu ada enggak? Ngingu kambing. Geledek ini Gus Jibril. Kalau bahasa kresek ngingu itu halus itu. Ngingu anak kula. Di sini untuk kambing. Astagfirullah. Ngingu hebat nih. Karena bahasa Jawa datang ke Banten kan lama, jauh, lama-lama tergeser itu. Karena Nabi Muhammad yatim sejak ada dalam perutnya, kemudian yang melindungi, merawat Nabi Muhammad sejak bayi siapa? Kakeknya dulu, namanya Abdul Muttalib. Setelah kakeknya meninggal, kemudian dirawat oleh pamannya Abu Talib. Ibunya siapa? Mbah Aminah. Ibunya Nabi Muhammad namanya Aminah. Istrinya Abu Talib namanya Fatimah. Siapa? Neneknya Nabi Muhammad namanya Fatimah juga.
Jadi Nabi Muhammad punya nenek namanya Fatimah, punya anak namanya Fatimah, punya bibi namanya Fatimah, istrinya Abu Thalib. Satu-satunya orang yang ketika wafat Nabi Muhammad sangat sedih sampai masuk ke dalam kuburan hanyalah Fatimah bintu Asad, istrinya Abu Thalib. Istrinya Abu Thalib sama dengan Abu Thalib. Islamnya tidak menampakkan diri, keislamannya tidak ditampakkan oleh Fatimah bintu Asad. Tetapi ketika meninggal, Nabi Muhammad begitu sedih. Ketika liang lahat sudah dibuat, Nabi Muhammad masuk dulu ke dalam kuburan ibu angkatnya ini yang mengasuhnya sejak kecil. Nabi Muhammad tiduran dulu. Wahai kuburan, ini akan sebentar lagi akan masuk ummi ba'da ummi. Apa namanya? Ummi ba'da, ibuku setelah ibuku. Karena ibunya Nabi Muhammad namanya Aminah sudah wafat, kemudian yang mengingu ngopeni adalah Siti Fatimah bintu Asad. Ketika beliau meninggal, Fatimah bintu Asad yang ngopeni sejak kecil ini bapak, padahal bukan ibunya sendiri. Nabi Muhammad masuk ke liang kubur, kemudian berpesan kepada kuburan untuk menyayangi ibundanya ini. Ada enggak kiai sini ibunya meninggal, dia masuk kuburan dulu, tiduran dulu di calon makam ibunya itu sebelum ibunya dimasukkan? Ada enggak? Belum? Ada? Kiai Salim. Masya Allah. Ya benar. Ibunya masih ada semua. Masih ada semua. Nanti dipraktekkan. Kalau ibunya meninggal atau bukan ibu sendiri, tapi orang yang mengurusnya, merawatnya, menyayanginya sejak kecil, masuk ke dalam liang lahat itu, kemudian berdoa di sana, sayangi ibundaku, sayangi ibundaku, sayangi ibundaku, berdoa di situ, baca Quran kalau bisa sebelum datang itu yang namanya jenazah. Maka kemudian keluar, jangan ikut-ikut di kubur. Keluar, setelah itu berdoa lagi, talqin. Itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Padahal bukan ibu sendiri. Bayangkan kalau ibu sendiri masih hidup ketika Nabi Muhammad sudah dewasa, kemudian ibunya wafat, lebih kasih sayang Nabi Muhammad pasti kepada ibundanya ketika meninggal dunia. Cuma waktu ibunya Nabi Muhammad meninggal, Nabi Muhammadnya masih kecil, dibawa ke Madinah oleh ibundanya. Kemudian ibundanya sakit. Sebelum sakit, ibundanya mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa engkau akan menjadi kekasih Allah, utusan Allah, akan mendapat amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Siti Aminah mengatakan, setiap yang bernyawa pasti mati, dan ini adalah waktuku. Kemudian meninggal. Nabi Muhammadnya masih kecil. Akhirnya Nabi Muhammad SAW hidup tanpa ayah dan tanpa ibu, namanya yatim piatu. Nah, ini santunan yatim piatu juga ya? Iya. Nah, santunan yatim itu apa? Bapaknya udah meninggal. Bapaknya sudah meninggal. Al-yatimu fil insani man mata abuhu, wa fil hayawani man mata ummuhu, wa fit tuyuri man mata ahadu abawaihi. Yang namanya yatim kalau kepada orang yang mati bapaknya, kalau hewan yang mati ibunya. Kenapa hewan itu yang mati ibunya? Karena bapaknya kadang-kadang banyak juga dia. Kadang-kadang bapaknya enggak tanggung jawab.
Jawab. Jadi yang mati ibunya itulah kalau hewan yang menjadi atau anaknya disebut hewan yatim. Walid tuyuri, dan khusus bagi burung yang disebut yatim, man mata ahadu abawaihi, kalau yang mati salah satunya. Jadi baik bapaknya maupun ibunya mati salah satunya, itu bisa disebut yatim. Kenapa kalau burung begitu? Karena burung suaminya bertanggung jawab. Karena burung itu suaminya bertanggung. Kalau istrinya mati, suaminya akan ngurus sampai bisa terbang. Kalau nggak percaya, lihat itu burung. Jangan sembarangan. Masa iya kita laki-laki, anak Adam kalah sama anak burung? Kalau ada laki-laki orang Grobogan nggak ngurusin anaknya, kalah sama burung. Kucing aja itu kucing, anak 5 disusuin semua. Itu kucing di rumah saya, kalau dia lagi nyosoni anak, aleman. Aleman. Ngerti orang aleman? Manja. Dia tahu kalau saya nggak bakal marah kalau dia lagi nyusuin, mau ngapain aja. Saya lagi ngarang kitab, ngetik. Kalau dulu ngarang kitab saya pakai pulpen. Walaupun sudah ada laptop komputer, dulu saya nggak mau belajar. Jadi saya nulis saja pakai pulpen, nanti santri yang ngetik. Nah sekarang saya mulai belajar sendiri, pakai laptop ngarang kitabnya. Ketika ngarang pakai laptop, si kucing ini, kalau misalnya istri saya ngasih kue, ini nginjek-injek laptop saya ini. Bahwa saya mau makan, itu anaknya 5 tuh. Dibawa anaknya di bawah saya. Itu sering anaknya kelihatan apa ngancleng itu. Tahu ngancleng? Lompat itu. Guyuran nyusu. Guyuran, ngerti nggak? Keroyokan nyusu kepada ibunya itu. Nah itu kita, kalau di rumah kita ada kucing Bu, kucing itu nggak bakal betah kalau yang punya rumahnya jahat. Understand? Kalau ada kucing di rumah, tanda yang punya rumah itu hatinya lembut. Kalau kucing itu dia punya sensor. Kucing itu punya sensor, insting. Dia tahu orang baik, mana orang yang suka mukul, mana orang yang hatinya judes. Kalau mulutnya judes dia nggak apa-apa. Dia dimarahin tuh cuma gitu doang, dia manja. Tapi kalau sudah hatinya judes, bengis gitu, kalau salah-salah dipentung pakai tongkat, itu besok aja nggak ada kucing di rumah kita itu. Dia juga akan ngasih tahu pada teman-temannya, pasukan kucing-kucing itu jangan masuk rumah itu, orang jahat, ahli neraka itu. Cuma kita kadang-kadang kesel juga Bu ya. Kadang-kadang kucing banyak amat dikerjain, ini kayak balawi nih kucing ini. Kalau kita nggak kasih, marah dia, bawa temen. Bawa temennya Kalau dikasih, waduh, kata saya ini kebanyakan. Kadang-kadang berantem itu kucing-kucing. Malam-malam kita lagi enak tidur, dia berantem pakai jurus Shaolin, banting-bantingan, luar biasa. Rombongan Jawir. Nah, orang yang ngurus anak yatim atau santunan begini nih, ini santunannya apa? Suronan dan santunan yatim piatu. Santunan itu beda dengan kafalatul yatim. Bu, ada kafalatul yatim, ada it'amul yatim. Nah, santunan begini disebut it'amul yatim.
bersedekah untuk yatim sewaktu-waktu. Kalau kafalatul yatim, ada yatim tetangga, kita anggap anak sendiri, ditaruh di rumah kita, dianggap anak sendiri, kita kasih makan, kita kasih pakaian, kita sekolahin, itu namanya kafalatul yatim. Kalau ini namanya it'amul yatim, pahalanya tapi tidak berpangkat seperti kafalatul yatim. Kalau kafalatul yatim kata Rasulullah, ana wa kafilul yatimi hakadha wa farraqa baina usbu'aihi. Ana wa kafilul yatimi hakadha wa farraqa baina usbu'aihi. Aku dan orang yang ngurus anak yatim di dalam surga, fil jannah, itu hakada, seperti ini, dekat sekali. Jadi Nabi itu nanti di surganya satu kapling, satu komplek dengan orang-orang yang ngurus anak yatim. Loh, ada yang janda ngurus anak yatim, anak suaminya itu namanya kafilul yatim juga. Yang ngurus anak suaminya dia kafilul yatim. Hati-hati itu, amanah. Kalau bapaknya punya harta, dibagi dulu hartanya. Warisan buat kita 1/8, asobahnya sisanya untuk anak kita. Duitnya untuk anak kita ini jangan sampai kemakan oleh kita. Kadang-kadang ini yang banyak dilupakan oleh ibu-ibu. Suaminya mati, kadang-kadang punya sawah, kadang-kadang punya mobil, kadang-kadang punya motor. Dia urusin aja itu anaknya, tapi belum jelas bagian dia berapa, bagian anaknya berapa. Datang ke Kiai Samsu, atau kalau nggak ada Kiai Samsu lagi jalan-jalan Kiai Filter atau Kiai Super. Kalau Kiai Samsu lagi nggak ada. Suami saya meninggal, ini anaknya 2, punya peninggalan suami saya dari harta dia khusus sebuah motor. Dari kerja bersama ini punya celengan 30 juta. Saya dagang bakpia, suami saya kerja nyangkul. Kalau ada uangnya suka dicelengin. Ini hasil berdua, namanya pekaya gono gini. Oh, kata Kiai Samsu, ini dibagi 2, yang gono gini, ini yang harta dia sebelum kawin dengan kamu. Ini nggak bisa dibagi karena ini harta dia, udah masukin ke harta warisan. Nanti yang bagi 2 itu separohnya dimasukkan ke harta tirkah. Apa namanya? Tirkah. Nanti dari harta tirkah ini setelah ibu dapat separoh itu buat ibu khusus. Dapat lagi dari harta tirkah ini 1/8. Berapa? 1/8. Kalau suami ibu itu punya ibu, kasih ibunya 1/6. Kalau punya bapak, kasih bapaknya. Nanti sisanya buat anak. Banyak itu sisanya buat anak itu. Alhamdulillah. Walaupun anak kita masih bayi, tapi kita harus punya catatan. Harta anak saya ini, anak yatim nih, misalnya 20 juta. Harta sayanya yang hasil dari bagi gono gini itu misalnya 30 juta. Lalu bagaimana ngurus anaknya itu? Pakai harta anak itu nggak apa-apa untuk dia khusus, tapi jangan sampai kemakan oleh kita. Understand? Karena kalau anak yatim itu punya harta dari warisan bapaknya,
maka ibunya nggak wajib menyantuni dari hartanya, cukup dari hartanya anak ini. Harus dicatetin dong, berapa ngasih uang terus dicatetin, nggak apa-apa walaupun habis untuk dia. Tapi kalau kenakan oleh kita, namanya kita akilu malil yatim, memakan harta anak yatim. Banyak orang makan harta anak yatim itu bukan panti asuhan, tapi ibunya, pamannya, neneknya makan harta anak. Makanya harus datang pada kiai kalau suaminya meninggal. Mau suaminya meninggal dapat duit. Kalau suaminya meninggal, datang ke kiai, baik hartanya sedikit maupun hartanya banyak. Karena sedikit banyak haram itu sama saja. Mau dia punya motor doang, datang ke kiai, Kiai Salim, suami saya meninggal, ini anaknya 2, berapa bagiannya? Motor apa? Motor Vario, tahun 2021, udah 4 tahun, paling harganya itu 15 juta. Apalagi hartanya udah ada, dia itu ke rumah saya bawa kolor doang. Ya udah, berarti itu hartanya cuma motor itu doang. 15 juta dibagi, tetap harus dibagi waris. Harus tetap dibagi waris. Walaupun hartanya cuma Vario 1. Itu kiai saya dulu meninggal, piring-piring peninggalan semuanya ditirkan, dibagi waris sesuai dengan ilmu faraid. Karena itulah ada keadilan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya sudah jelas di dalam Al-Quran. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, hari Asyura tadi ya. Hari Asyura itu ibu, kalau dulu di kampung saya bikin bubur. Buburnya namanya bubur suro. Warnanya merah putih. Bubur sumsum. Warnanya apa? Merah putih. Kenapa? Karena dulu di tanggal 10 Muharram, hari Asyura, cucu asli Rasulullah dibunuh oleh orang-orang jahat, namanya Sayyiduna Husain radhiyallahu. Kan Nabi Muhammad punya anak siapa? Fatimah. Fatimah punya anak 2 laki-laki, namanya siapa? Hasan dan Husain. Sebenarnya 3, namanya Muhsin satunya. Muhsinnya meninggal waktu kecil. Jadi Hasan, Husain. Ini Hasan dibunuh oleh orang jahat juga, tapi diracun. Kalau Husain dibunuhnya ini ditipu. 80 orang melawan 4.000 orang. Jadi di tengah jalan ada 4.000 pasukan Yazid bin Muawiyah. Siapa namanya? Yazid bin Muawiyah. Masih sepupu dengan Rasulullah, sepupu jauh. Berarti Yazid dengan ini Sayyidina Husain ini masih sepupu juga. Sepupu jauh, sepupu 7 atau 6 itu. Tapi tega kemudian pasukannya membunuh Sayyidina Husain. Sayyidina Husain adalah cucu asli Rasulullah. DNA-nya J1. DNA-nya J1 sudah diteliti oleh para ahli. Keturunannya yang ngaku keturunan Nabi itu, yang garis laki-laki sampai sekarang DNA-nya harus sama J1. Kalau hari ini ada orang ngaku keturunannya, pas diperiksa darahnya DNA-nya bukan J1, itu cucu palsu. Itu cucu palsu. Tidak aspal, palsu bener ini mah.
Ini Kibin ini yang ngomong aspal. Kibin ini. Kalau yang D itu mustahil. Bukan lagi Don. Mungkin cucu Nabi, keiman, jangan sembarangan. Enggak bakal. Saya pastikan secara ilmiah enggak bakal Balawi yang haplogrupnya G itu kabit-kabit cucu Nabi, enggak bakal. Mustahil. Apa hukumnya? Mustahil sebagai cucu Nabi. Ya udah segitu aja itu mah. Ini lagi ngomong Sayyidina Husain. Ini Gus Jibril maunya saya ngomong begitu aja. Saya udah capek ngomongin nasab aja. Udah selesai Gus Jibril. Nasab udah selesai. Bahwa para kabit Baklawi itu bukan cucu Nabi. Kalau dia mau masih ngaku sekarang biarin aja, namanya ngaku. Ibu juga bisa aja ngaku. Saya cucunya Nabi Adam, boleh. Tapi jangan ngarep-ngarepin kita percaya pada ente. Karena kita udah tahu bahwa ente bukan cucu Nabi. Begitu, biarin aja kalau di YouTube ngaku-ngaku kami para cucu-cucu Nabi dari Sayyidina Husain, hari ini Asyura, kakek kami Husain dibunuh. Husain bukan kakek lu, Husain meja satu, lu G. Malu apa? Lah lu grup G ngaku-ngaku cucu Husain, arang tak kerep. Adalah kemungkinan gini-gini. Kalau orang nggak punya malu diginiin, kalau orang Banten namanya arang tak kerep. Di sini apa? Arang tak kerep itu nggak punya malu. Kalau kerep kan nggak kelihatan. Ini berarti orang tidak punya malu. Jadi kalau ada orang nggak punya malu itu orang Banten ngomong tuh sama orang tuh, arang tak kerep. Arang tak kerep itu kalau arang berarti arang mungkin bisa kedeleng. Tapi kalau kerep nggak bisa kelihatan. Alhamdulillah ini buyut saya udah datang, Ki Bendo. Dulu saya malu itu, kakek saya Ki Usman punya bapak namanya Bendo. Masih kecil nggak tahu artinya Bendo, ternyata ada kiai namanya Bendo. Alhamdulillah. Sampai ada cucu yang lain mengganti nama Syekh Bendo itu. Saya lihat dia bikin tulisan karena dia seorang peneliti. Akhirnya Syekh Bendo ini diganti namanya Syekh Murtado. Kata saya ini Balawi nih orang. Ganti-ganti sejarah. Dari mana dia tahu? Orang nenek-nenek kita ngomongnya Usman bin Bendo. Usman bin Bendo kalau ngakal itu. Lah di dalam tulisan dia karena penulis dia, pas saya baca Usman bin Syekh Murtado bukan Syekh Bendo. Wah, ini Balawi nih orang nih gayanya. Jangan dirubah-rubah. Itu namanya sejarah. Kalau namanya Salim, ya Salim. Jangan Salman Khan. Namanya siapa? Daud. Jangan diganti David. Ibrahim Brown. Namanya Aswad diganti Black. Gak usah. Supaya apa? Supaya nanti dalam pencatatan tidak bingung. Nah ini juga pelajaran buat para pencatat sejarah. Kalau di Indonesia ini ada tradisi mengganti nama. Kalau sakit diganti namanya. Saya dulu nama kecilnya Kusnadi. Kan Kusnadi saya. Katanya saya nggak tahu, masih orok gitu. Diganti sakit diganti Imaduddin. Alhamdulillah gagak perkosa. Hah? Salah ya, perkasa bukan perkosa. Katanya. Nah nanti kalau orang dulu disunat ganti lagi namanya. Mau kawin
dihitung naktunya kurang bagus, diganti lagi namanya. Kadang dikurangi, kadang ditambah, kadang diganti. Kalau pergi haji, diganti lagi namanya. Nah ini orang zaman dulu begitu. Makanya kalau dalam penulisan silsilah kemudian ada perbedaan, lah ini jangan langsung dinyatakan bahwa ini tidak pas. Kalau orang Indonesia, kenapa? Karena ada tradisi mengganti nama. Yang paling bagus kalau kita nulis keluarga, semua aliasnya ditulis. Aliasnya ditulis. Bendo, alias siapa? Kiai Bendo itu namanya? Zainuddin. Zebi alias Zainuddin, alias adiknya Kiai Fadil, begitu tuh. Supaya jelas. Alias yang istrinya 2, misalnya berapa istrinya dia? 1. Baru 1 nih. 1. Innalillahi. Bohong ini balal ini. Ditulis tuh begitu. Nah ibu-ibu yang rajin nulis tanggal lahir anak ya. Hari kelahiran anak ditulis. Kalau ada ijazah, dirawat ijazahnya, nanti takut disangka ijazah palsu. Ini lagi rame nih. Sekarang zamannya zaman yang palsu-palsu banyak, yang benar disangka palsu, yang palsu disangka bener. Jangan sembarangan dengan klaim orang. Oh saya cucu Nabi. Buktikan dulu. Mana tes DNA-nya, mana kitab-kitabnya. Nggak usah pakai kitab, husnudon aja. Siapa orang yang mengikuti Al-Quran, kata Taufik Segar, tidak mengikuti habaib, sesat. Kiai mengikuti Quran, tidak mengikuti habib, sesat. Dulu, sekarang Taufik Segar nggak berani. Diam aja. Gini amat nasib gua. Gara-gara Gus Jibril Grobogan ini. Beda sekarang gayanya udah beda. Dulu pang aina. Dulu apa? Pang aina. Ngerti itu pang aina? Enggak tahu. Pang akunya. Aku yang paling mulia. Belum tahu kalau orang Grobogan dulu orang paling mulia di dunia. Betul? Hei, zaman dulu kita ini ternyata peradaban tinggi di dunia. Bukan hanya tingkat Nusantara Asia Tenggara. Ternyata peradaban kita ini adalah peradaban tertua di dunia. Luar biasa kita orang Jawa, orang Nusantara ini ternyata adalah orang-orang yang berperadaban tinggi dan memiliki nilai yang begitu agung di kancah global masa lalu. Ini harus dijaga. Alhamdulillah. Maka kalau ada orang ngomongin orang Grobogan, orang Seragen, orang Jawa kalah mulia dengan orang Karin, bullshit. Bagaimana kita kalah mulia? Kita kaya raya. Ada beras banyak, ada kali, ada buah-buahan, segala buah-buahan ada di kita. Di sana nggak ada apa-apa, kok lebih mulia dia daripada kita? Berarti bohong. Kita yang lebih mulia, kita yang lebih barokah. Betul apa tidak? Wih, doanya kalau doa di Tarim akan dikabulkan, kalau doa di Grobogan nggak dikabulin. Bohong. Buktinya di sana ngedoa pengen punya rumput susah. Sini kita ngedoa Allahumma langsung banyak makanan, banyak minuman, betul? Orang pinter banyak, ngarang kitab banyak, yang hartanya berlimpah ruah juga banyak. Jangan mau dibohongin. Kita lebih rendah, kita yang lebih mulia. Lu mau apa? Ngadu apa dengan kamu?
Mau ngadu apa? Ngadu perkaya-kaya antara Gerobogan dengan Tarim, kayaan Gerobogan. Betul? Betul. Ngadu ilmu banyak di Jawa. Yang pinter orang Jawa lebih pinter, satu Syekh Nawawi lebih hebat, lebih utama dari seluruh ulama-ulama Balawi. Gak ada yang bisa ngalahin Syekh Nawawi karangannya. Syekh Nawawi orang Jawa punya kitab Marah Labid Tafsir Munir, punya kitab Faqih Nihayatul Zain, punya kitab Faqih Tausih Ibnu Qasim, punya kitab Nurul Dhalam, punya kitab segala-gala 100 kitab. Satu saja itu, jangan ngalahin kiai yang lain. Mahfud Termas, Syaikhul Bangkalan, Syekh Hasyim Asy'ari. Satu aja dulu Syekh Nawawi, bisa nggak ngalahin? Nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Wih, gimana nanti kualat? Nggak bakal kualat. Kualat sama Balawi kelewat apa? Wih, mereka cucu Nabi, saya udah tahu mereka bukan cucu Nabi, nggak bakal kualat. Apa grupnya G kok bukan di satu? Saya tahu kitabnya nggak nyambung, keturunannya putus. Kemudian mau kualat dari mana? Kalau dia mau kualat sama saya. Saya tidak ngaku cucu Nabi. Saya sholat 5 waktu. Saya punya santri. Saya punya istri. Saya punya anak. Kualat dong dia sama saya. Betul nggak? Ngebohong kagak? Betul? Kalau harus kualat, ya kualatan dia sama saya daripada saya sama dia. Saya orang Banten. Nah kalau udah Banten beda lagi tuh. Kalau ngomong Banten beda lagi. Lebih jauh itu. Tarim sama Banten itu jauh sekali. Ibu ketawa aja lihat saya. Ini sombong kayak ini. Sombong sama orang sombong sedekah. Betul nggak? Punya tetangga sombong banget, sombongin lagi. Dia punya, waduh, balik gelang. Bayu, ayo ke pasar, Bayu. 50 geran. Kita besok ke pasar, nggak bisa kebeli, nyewa 100 geran. Bayu nek. Itu katanya teh ala tayyah fa inna at-tayha ala tayyahi shadaqah. Sombonglah pada orang sombong, karena sombong pada orang sombong itu sedekah. Kalau saya, Ibu, itu ngelihat orang-orang yang marah-marah sama saya itu enggak marah. Saya batalin nasab dia kan dengan ilmu. Dia marah-marah tanpa ilmu, enggak marah saya. Karena apa? Saya memahami kenapa dia marah. Saya paham kenapa dia marah. Wajar manusia itu begitu. Cuma PWI ini yang enggak paham-paham. Ada orang marah-marah lagi dia tambah marah. Kalau saya ada orang marah begitu, karena wajar orang dari kecil diomongin dia cucu Nabi, pas sudah mau mati udah tua. Saya ngomongin, kamu bukan cucu Nabi, kamu tidak nyambung. Haplogrup kamu G, dalam kitab nggak ada. Kalau marah wajar nggak? Iya. Wajar. Makanya saya dibilang kafir nggak marah, dibilang stres nggak marah, dibilang munafik nggak marah. Mau diancem-ancem silakan saja, urusan sama orang Banten. Silakan saja. Nah, tetapi saya nggak marah. Bahkan saya doakan mereka. Saya mendoakan, kenapa? Karena kewajiban kita kepada saudara yang masih kita anggap muslim, agar dia tidak tersesat, mendoakan agar mereka lurus ke jalan Allah. Dan selama belum meninggal, manusia itu ada kesempatan bertobat. Manusia itu walau punya kesalahan, sebelum meninggal ada kesempatan bertobat. Malam yughargir apa? Malam yughargir.
Makanya kibin itu, kibin tahu kibin? Ibin. Belum. Anak buahnya Habib namanya Ibin. Nah itu saudara kita Gus. Kalau bisa mereka marah senyumin, karena tugas kita memberi pencerahan kepada mereka. Kalau bisa. Kalau udah ngejengkelin gimana? Terserah dah kalau udah ngejengkelin. Tapi kalau masih bisa senyum, senyumin, doain agar mereka sama-sama tercerahkan. Ibu bapak hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari dengan semangat Muharram ini di pondok pesantren Kiai Syamsul Duha ini dan Badrut Tuja. Ini namanya halunya Syamsul Duha Badrut Tuja. Ini mudah-mudahan kita mendapat semangat Muharram, rela berjuang seperti orang-orang Makkah rela berjuang meninggalkan kota tercintanya. Kemudian sabar. Apa? Sabar. Yang terakhir adalah ikhlas. Insya Allah kalau ikhlas barokah. Ini ikhlas kesini, nggak dikasih amplop sama Kiai Samsu, tapi kita datang karena kalau orang ikhlas, Allah yang akan mendatangkan keberkahan. Tahu-tahu yang malam ini masih punya tunggakan motor, besok jatuh tempo belum ada duit, pas pulang ada rizki, amin. Ya Rabbal. Nah itu bagi Allah sangat mudah. Yang lagi punya penyakit dalam, saya doakan mudah-mudahan dia sendiri belum tahu penyakitnya, tapi kalau penyakitnya ini bereaksi fatal, mudah-mudahan ini penyakitnya hilang, amin. Yang sudah terasa penyakitnya ya Allah, mudah-mudahan penyakitnya dihilangkan oleh Allah. Dan kita semua dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki. Yang hamil malam ini, kalau ada yang hamil, mudah-mudahan anaknya jadi pemimpin negeri, pemimpin agama. Dan semoga kita dan seluruh bangsa Indonesia menjadi bangsa yang cerdas, bangsa yang tidak mau direndahkan bangsa lain, bangsa yang tidak mudah ditipu, bangsa yang akan menjadi pemimpin di negeri sendiri, Indonesia. Kita doakan juga pemimpin-pemimpin kita. Itu lagi pada cengker aja di atas tuh. Pemakjulan ngapain pemakjulan? Kita udah nyolok, betul? Hormati dong. Apa namanya ini? Suara orang yang telah menyoblos. Kalau nanti mau tarung aja nanti 2029. Nanti kalau pemajulan pendukungnya yang dimajulin marah. Nanti terjadi adu domba. Nanti kalau sudah adu domba tidak tentram, tidak damai, pada cengker sedulur. Maka kita berdoa agar pemimpin-pemimpin kita di atas, baik yang jadi presiden, wakil presiden, pensiunan jenderal, diberikan kesadaran oleh Allah hanya memikirkan bagaimana supaya bangsa Indonesia ini menjadi makmur dan sejahtera. Jangan memikirkan kepentingan pribadinya saja dan golongannya, tapi bagaimana mengangkat harkat derajat kita, rakyat Indonesia. Wallahu wal muwaffiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.